Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Para pendengar sekalian dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian online ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat amal soleh kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua amal soleh kita berada pada timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Para pendengar sekalian, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tabungan Kebaikan, yang mana pada malam ini kita akan berbicara tentang masalah menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan merupakan akhlak yang sangat mulia yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana akhlak yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian agar kita menjauhkan manusia atau siapa saja dari gangguan yang bisa mendapatkan kecelakaan, baik itu manusia ataupun kendaraan ataupun hewan yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tentang masalah ini, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha fi min zahri tariq kanat tu'zin nas. Bahwasanya saya melihat ada seorang yang berbolak-balik di surga karena dia menghilangkan ranting pohon
di jalan, yang mana ranting pohon ini mengganggu manusia. Dari hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa seseorang apabila dia menghilangkan gangguan dari jalan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu, dengan modal kita, pembahasan pertama, modal kita adalah modal amal. Apa tabungan kita? Adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian pembahasan yang kedua, menghilangkan gangguan dari jalan, apakah itu kayu atau batu, maka waktu yang kita butuhkan untuk menghilangkan itu cuma sebentar, ya. Waktu yang kita butuhkan cuma sebentar saja. 5 menit paling lama kita menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian pembahasan ketiga, apa sih keuntungan kita menghilangkan gangguan dari jalan? Maka jaminannya, maka kita akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbolak-balik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila dia ingin menabung di sebuah bank, maka kalau ingin menabung dia harus ada duit, ya. Bagaimana seorang bisa menabung kalau dia tidak punya duit? Maka dia menabung karena punya duit. Kemudian yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk menabung itu di bank, itu tidak berapa banyak waktunya. Ya, dibutuhkan mungkin cuma beberapa menit untuk transaksi pencatatan. Kemudian kalau kita menabung di bank, ada keuntungannya, ya. Kita bisa mendapatkan ada tambahan, ya. Kalau secara riba, maka kita akan mendapatkan keuntungan tentang masalah bunga. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila kita ingin memiliki tabungan nanti pada hari kemudian, maka kita harus memiliki modal, yaitu kita selalu berusaha menghindarkan gangguan dari manusia berupa duri atau pepohonan atau batu di tengah jalan yang dapat mengganggu manusia. Sehingga dengan ini kita bisa mendapatkan keuntungan hasil dari tabungan kita itu, dari tabungan amal kita akan bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sangat indah kalau kita sanggup berusaha untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Apa keutamaan, apa keuntungan orang-orang yang menghilangkan gangguan di jalan? Yang pertama, di dalam hadis tadi yang saya bacakan, bahwasanya orang yang menghilangkan gangguan dari jalan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguh aku benar-benar melihat seorang berguling-guling di surga, merasakan kenikmatan surga disebabkan sebuah pohon yang ia potong dari tengah jalan yang sebelumnya mengganggu manusia. Nah, ini adalah perbuatan atau amalan-amalan surga. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kita dapat ini adalah keutamaan
amal-amal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha annal adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi musawi a'maliha an-nukha'ah fil masjid la tudfan." Kemudian artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruk. Aku dapati di antara amal baik ialah kotoran yang disingkirkan dari jalan. Dan aku dapati di antara amalan yang jelek itu ialah air liur yang dibuang di masjid dan tidak ditimbun, atau riak yang dibuang di masjid dan tidak ditimbun." Dari hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya orang-orang yang menghilangkan gangguan ini adalah merupakan seutama-utama amalan. Seutama-utama amalan yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang menghilangkan gangguan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusnun syaukin ala tariq fa akhadhahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lah." Yang artinya, dulu ada seseorang laki-laki yang jalan di sebuah jalan. Tiba-tiba ia melihat ada ranting pohon dia melihat ranting pohon berduri, dia singkirkan ranting itu, maka lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya orang yang menyingkirkan duri dari jalan atau gangguan dari jalan, ini adalah amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang melakukannya. Jadi apabila di jalan ada yang membuat manusia terganggu dengannya, maka kita akan singkirkan. Kita harus berusaha untuk menyingkirkan semua yang bisa mengganggu manusia. Kemudian yang keempat, keuntungan orang-orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk iman. Ya. Jadi seorang jangan kita memandang remeh sesuatu yang kita buang dari jalan yang bisa membuat manusia celaka atau orang lain celaka.
itu adalah amalan-amalan yang menunjukkan bahwa orang itu memiliki iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya iman itu memiliki 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Masya Allah, nikmat yang sangat besar. Kita termasuk orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan dalam jiwa kita kalau kita berusaha untuk menghilangkan gangguan dari jalan, agar manusia tidak celaka dengan sebab gangguan tersebut. Kemudian yang kelima, keuntungan yang kita dapat dari orang-orang yang menghilangkan gangguan dari jalan, termasuk sedekah. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa tumitul adza 'anit tariq shadaqah." Dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan, maka itu adalah sedekah. Bersedekah bukan hanya sekedar kalau kita mengeluarkan uang atau duit, tetapi bersedekah salah satu di antaranya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. 5 keuntungan yang kita dapatkan dari pembahasan tadi, yaitu seseorang dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah merupakan nikmat dan merupakan tujuan kita agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ini adalah amal-amal yang paling utama dari umat ini. Yang ketiga, diampuni kesalahan-kesalahan kita. Apalagi pada bulan Ramadan ini, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berusaha untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan setiap hari sebelum bulan Ramadan, dan ketika masuk bulan Ramadan, kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita menghilangkan gangguan dari manusia, menghilangkan gangguan dari jalan, maka kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang keempat, termasuk iman. Termasuk iman orang-orang yang menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian yang kelima, termasuk bersedekah. Ya. Apa saja, seumpama kita naik motor, tiba-tiba di jalan ada batu, yang mana batu ini bisa membuat manusia celaka. Lalu kita pinggirkan motor kita, lalu batu ini kita angkat ke pinggir, maka kita telah bersedekah. Ya. Telah bersedekah. Atau kita naik mobil, tiba-tiba ada di jalan kayu yang melintang, yang bisa membuat manusia celaka apabila dia tidak melihat lalu menginjak batu tersebut atau pohon tersebut. Kita singkirkan, maka ini termasuk sedekah. Masya Allah, ya. Berapa banyak manusia ketika dia melihat ada gangguan di jalan, dibiarkan. Bagaimana kalau orang itu dia sengaja untuk menaruh gangguan di jalan? Oh, tentu dia mendapatkan dosa karena dia sengaja membuat gangguan di jalan. Atau dia berusaha untuk menaruh sesuatu
di jalan agar manusia celaka, maka ini bukan akhlak yang sangat mulia. Sesuatu perbuatan tercela di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan adab atau akhlak yang seperti ini membuat kita membuat gangguan di tengah jalan. Sehingga banyak muncul pertanyaan di tengah-tengah manusia, bagaimana kalau kita menutup jalanan? Menutup jalanan yang mana menutup jalanan ini tidak darurat. Contoh seumpama, bagaimana hukumnya kalau kita mengadakan pernikahan, lalu jalanan kita tutup, sehingga orang harus mutar jauh karena jalanan kita tutup. Apakah ini termasuk mengganggu manusia dari jalan? Iya, termasuk mengganggu manusia dari jalan. Kalau ingin melaksanakan pernikahan, maka di dalam rumah jalanan tidak perlu ditutup. Kalau alasannya bahwasanya kita punya tamu banyak, ya pergi ke gedung di mana disediakan di sana khusus untuk pernikahan. Di sana ada parkiran banyak. Jangan jalan ditutup. Kalau jalan ditutup mengganggu banyak manusia. Apalagi kalau ada orang tidak tahu jalan, orang pertama kali masuk ke situ, dia mencari alamat, dia nggak tahu di mana, mau jalan kemana. Nah, ini termasuk orang-orang yang telah membuat gangguan di jalan. Ini tidak boleh sama sekali, dan di masyarakat kita terlalu banyak melakukan hal yang semacam ini sehingga mengganggu jalanan. Ditutup total jalanan sehingga manusia tidak bisa lewat. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Kita harus berusaha dalam hidup kita ini agar kita hidup selalu memberikan manfaat kepada manusia. Jangan kita memberikan mudarat kepada manusia. Kita harus selalu berniat dalam diri kita, selalu berusaha dalam kehidupan kita untuk memberikan yang terbaik kepada manusia, memberikan keuntungan kepada manusia, bukan memberikan keburukan atau kecelakaan kepada orang lain. Di sini dalam hadits ini yang saya bacakan tadi ini ada 5 keutamaan orang-orang yang menghilangkan gangguan dari jalan. Semuanya ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Akhlaknya orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau seseorang itu dia mencelakakan saudaranya, dia mengganggu saudaranya dengan perbuatan dia sendiri? Oh, ini lebih bahaya lagi. Tadi pembahasan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan gangguan dari jalan agar manusia tidak terkena imbas keburukan daripada gangguan tersebut yang ada di jalan. Nah, bagaimana kalau seseorang dengan perbuatan dia, dengan tingkah laku dia, manusia terganggu? Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW dalam hadits dari jalan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qulna ya Rasulullah ayul Islam afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, kami berkata, ya Rasulullah, Islam manakah yang lebih afdal? Islam manakah yang lebih afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adalah orang-orang yang selamat, orang muslim lainnya, dari
lisannya dan tangannya. Nah, ini Islam yang paling bagus adalah orang yang selamat dari gangguannya, gangguan lisannya dan tangannya. Ini salah satu contoh di antara bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada umatnya agar dia menghilangkan gangguan dari manusia. Sehingga Rasul mengatakan bahwa Islam yang paling bagus adalah orang yang menghilangkan gangguan terhadap orang lain dari lisannya dan kedua tangannya. Lisan kita tidak boleh mengganggu orang lain dengan menyakiti mereka. Tidak boleh. Tidak boleh lisan kita mencelah mereka, mencaci maki mereka, menghina mereka, merendahkan mereka. Ini dilarang dalam Islam. Karena ini mengganggu orang lain. Mengganggu saudara kita. Kalau saja menaruh barang, duri, batu, atau kayu di jalan, ini adalah perbuatan yang buruk. Bagaimana kalau kita mencela, mencaci maki, menghina, merendahkan sahabat kita, saudara kita, orang lain, maka dosanya jauh lebih besar. Dosanya jauh lebih besar. Ya, oleh karena itu, kita harus berusaha dalam hidup kita senantiasa manusia berbahagia, manusia senang karena lisan kita, karena ucapan kita, karena kata-kata kita terhadap orang lain. Jangan sampai orang lain itu kebingungan, orang lain itu merasa tidak enak karena ucapan kita. Jangan. Orang muslim, orang mukmin, sifat orang-orang mukmin senantiasa berkata sesuatu yang bisa membuat hati saudaranya gembira. Pada zaman sekarang ini berapa banyak saudara-saudara kita suka menyakiti saudaranya dengan lisannya. Ada seorang keluarga, seorang tante menghina ponakannya. Seorang bapak menghina saudaranya. Atau seorang kakak dia mencela adiknya. Atau adiknya dia mencaci maki kakaknya. Semuanya ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ya. Lisan kita mengganggu saudara kita. Demikian juga tangan kita. Ya. Jangan sampai tangan kita ini memukul manusia. Jangan. Tidak boleh kita memukul manusia kecuali dalam keadaan perang fisabilillah. Bisa kita tebas lehernya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan kita ini kita boleh memukul musuh Allah sampai mati dalam perang. Ya. Tapi kalau dalam kondisi aman tidak boleh kita memukul sahabat kita, saudara kita, keluarga kita dengan tangan kita, tidak boleh. Apalagi sampai mengeluarkan darah dengan sebab pukulan kita. Ini bertambah berat dosanya. Memukul saja sudah dosa. Bagaimana kalau memukul sampai keluar darahnya? Ini berbahaya. Karena kita akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena lisan kita suka menghina orang. Ya. Kemudian tangan kita suka memukul orang, maka kita nanti takut nanti kalau pada hari kiamat kita menghadap Allah dalam keadaan orang yang bangkrut. Ya. Amal-amal kita diberikan kepada orang-orang yang pernah kita hina. Amalan kita, amal soleh kita diberikan kepada orang yang pernah kita pukul. Lalu dosanya kita ambil. Nah, ini termasuk orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka janganlah kita mengganggu saudara kita dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pernah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah,
ara'aita in sara'tu an ba'dil a'mal da'aftu an ba'dil a'mal qala takuffu syirka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu kalau aku lemah pada sebahagian amal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahanlah keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak. Amalan itu pun merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri. Di sini menunjukkan bahwasanya termasuk amal-amal yang baik adalah kita menahan, ya, keburukan kita, jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan kita lakukan ini, karena apabila kita ada seorang dia menahan dirinya dari tidak mengganggu orang lain, berarti dia bersedekah. Masya Allah, kalau ada orang yang membuat kita pada bulan Ramadan ini, membuat kita kesal, kita sabar, tidak membalas, berarti kita bersedekah kepada orang itu. Keuntungannya banyak. Kita mendapatkan pahala bersabar. Kita mampu sebenarnya, kita sebenarnya mampu untuk membalas keburukan orang itu, tapi kita tidak balas. Maka kita telah bersedekah kepada orang tersebut. Masya Allah, nikmat yang sangat besar kalau kita praktekkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar apabila kita berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, yaitu tidak boleh kita mengganggu orang lain, tidak boleh menjadikan pribadi kita sebab seseorang yang terganggu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengganggu, jelas-jelas itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang wanita yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah wanita solehah. Dia adalah seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ganggu, ini adalah merupakan dosa yang sangat besar. Kalau orang yang berbuat jahat saja tidak boleh kita ganggu, bagaimana kalau orang itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau orang itu adalah benar-benar dia mengabdikan jiwa raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Adapun orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat nyata. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang menuduh, menghina, menyakiti laki-laki mukmin dan wanita mukminah tanpa alasan yang benar, maka dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini bahaya orang-orang yang telah menuduh, menghina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengganggu orang-orang yang beriman. Ada orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, dia dihina, sok-sok alim. Ada orang rajin ngaji,
dia melihat rajin menghadiri majelis taklim, dikatakan, oh pura-pura jadi orang soleh, soleha. Ini semua adalah hinaan. Dia menghina orang-orang yang beriman. Berarti orang ini dia telah memikul dosa yang sangat besar. Dia telah memikul kebohongan yang sangat besar. Ya, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh yang termasuk seseorang dia mengganggu orang lain. Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la yatanaja ithnani duna akhar fa inna dzalika yu'dzil mu'min. Tidak boleh berbisik-bisik dua orang tanpa yang lainnya, tanpa mengajak yang lainnya. Karena sesungguhnya hal itu adalah menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti orang-orang yang tidak diajak bicara. Contoh seumpama ada seorang yang dia duduk bertiga, kemudian satu diambil, kemudian berbisik-bisik. Maka dia berbisik-bisik ini itu sebenarnya mengganggu, menyakiti hati yang tidak diajak berbisik-bisik. Karena sangkaan orang yang tidak diajak berbisik-bisik ini atau tidak diajak bicara ini, maka dia akan berkata dalam jiwanya, oh jangan jangan dia menghina saya. Jangan-jangan dia menceritakan keburukan saya. Dengan sebab perbuatan kita berbisik-bisik dengan yang satu tidak mengajak yang lainnya, maka akan membuat sangkaan buruk atau prasangka buruk terhadap saudara kita. Ini dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah berbisik-bisik saja ini tidak menghina dia, tidak memukul dia, tidak mengambil barang dia. Kita hanya berbisik-bisik, ada keperluan penting dengan saudara kita ini, maka itu pun dilarang karena mengganggu yang lainnya. Kecuali kalau kita duduk bertiga, kemudian kita minta izin kepada yang satu ini, mohon maaf, saya ada pribadi sama dia, saya ingin berbicara sebentar ya, nanti balik lagi. Nah, kalau diizinkan seperti ini, maka boleh. Kalau diizinkan. Tetapi apabila kita sama-sama duduk sama dia, kemudian kita berbisik-bisik, ya, naruh tangan kita di telinganya, sambil melihat dia, sekalipun niat kita tidak ada. Niat kita tidak ada untuk menghina dia, meremehkan dia, kita hanya ada sesuatu yang boleh tahu ini antara dia dengan saya. Tidak boleh ada yang tahu. Tapi tidak ada niat untuk menghina dia atau menggibah dia dan sebagainya, tidak ada. Tetapi itu pun dilarang, ya, karena akan muncul dalam jiwa saudara kita ini persangka buruk. Kenapa dia tidak mengajak saya? Jangan-jangan dia ingin membunuh saya. Jangan-jangan dia ingin menghancurkan saya. Kemungkinan dia ingin memperlihatkan tentang keburukan saya kepada orang lain. Nah, dengan sebab kita. Nah, ini dosa. Tidak boleh kita lakukan karena ini bukan akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, kepada manusia. Ya, oleh karena itu, para pendengar sekalian, dimanapun kita berada, kita harus selalu berusaha menjaga adab-adab kita. Jangan sampai kita dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan gerak-gerik kita, manusia tersinggung. Manusia tidak merasa enak. Manusia tersakiti. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk menghilangkan adab yang buruk ini menuju kepada adab yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri kita, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak mengganggu orang lain. Nah, dalam hadis tadi bahwasanya
menghilangkan gangguan saja di jalan itu termasuk sedekah. Bagaimana kalau kita menghilangkan gangguan kepada manusia? Kita tidak mau menghina manusia, kita tidak mau memukul manusia, tidak mau mengambil barang orang lain. Maka ini adalah merupakan sedekah yang sangat besar. Setiap hari kita bisa bersedekah. Ada orang menggibah kita, kita sabar, ya, sedekah. Ya. Dapat pahala sabar, dapat pahala sedekah. Masya Allah. Ada orang yang menghina kita, kita sabar, dapat dua keuntungan. Dapat pahala sabar dan dapat pahala sedekah. Nikmat, sebenarnya ini hidup ini nikmat. Kita akan menjadi hati yang tenang, hati yang bahagia apabila kita melaksanakan semua apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Namun apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, sedikit-sedikit membicarakan orang lain, sedikit-sedikit menghina orang lain. Di lain waktu kita mencaci maki orang lain. Di lain waktu kita mengambil barang orang lain. Di lain waktu kita akan menggibah orang lain. Semuanya ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Para pendengar dimanapun kalian berada, mudah-mudahan pada malam ini kita mendengarkan nasihat ini sehingga kita berusaha untuk mengamalkan amalan ini yang merupakan tabungan kebaikan, menghilangkan gangguan dari jalan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai semua amalan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita, sehingga termasuklah kita orang-orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Ustadz, bagaimana dengan sekumpulan orang-orang yang mencari dana untuk masjid di tengah jalan? Apakah berdosa mengingat kegiatan ini mengganggu jalan sementara kita disunahkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan? Pertanyaan dari Ummu Bima di Bekasi. Iya, kalau mencari dana di jalanan, kalau itu mengganggu jalanan, maka ini tidak boleh kita lakukan, ya. Kalau ini mengurangi harga diri Islam, ya, kemuliaan Islam, maka tidak boleh kita lakukan. Meminta dana bantuan di pinggir jalan atau di jalanan, kalau ini dianggap sesuatu yang mengganggu manusia terganggu dengan adanya kita meminta-minta di situ, maka tidak boleh kita lakukan. Atau dengan kita melakukan ini mengatasnamakan Islam, lalu menjadi hinalah Islam dengan sebab kita minta-minta, maka ini juga tidak dibolehkan, ya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai penutupan jalan-jalan di gang-gang perumahan yang bermaksud untuk menjalankan anjuran pemerintah PSBB itu? Kalau ada sesuatu yang bermanfaat, ya, seperti pada hari ini pemerintah punya program agar tidak tersebarnya COVID-19 ini, maka pemerintah menutup sebagian jalan yang dianggap itu adalah daerah yang rawan. Maka ini boleh karena ada sesuatu maslahat yang dia inginkan. Tetapi apabila hanya menutup begitu saja tanpa ada alasan yang benar, maka ini termasuk terkena dalam hadits ini, ya. Menutup jalanan tanpa ada alasan yang benar, ini tidak dibolehkan. Ini termasuk dosa terkena dalam hadits ini,
Ya, tetapi apabila ada maslahat, ya, maslahat yang kita lihat, maka ini tidak menjadi masalah. Tanya Ustaz, apakah sama pahala orang yang sholat di rumah dengan yang sholat berjamaah di masjid pada saat kondisi pandemi seperti saat ini? Ya. Ya, yang pertama kita melihat pemerintah kita apabila dia melihat kalau berkumpul-kumpulnya di masjid ini yang sifatnya umum, ya, kita tidak tahu orangnya dari mana, maka ini kita melaksanakan anjuran pemerintah. Tetapi apabila di satu lembaga tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang yang keluar, ya, di situ saja, seperti pondok pesantren seumpama, di situ dari awal sebelum ada COVID ini, penyakit corona ini, kemudian santrinya di situ belajar, maka dia sholat berjamaah di situ, dia sholat tarawih di situ, maka ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah keluar. Ya. Ketika datang himbauan dari pemerintah tidak boleh keluar, di rumah saja, maka dia di pesantren, maka sama halnya dengan dia di rumah saja. Tidak keluar-keluar. Pagar ditutup, seluruh santri, seluruh guru tidak boleh keluar. Di pesantren saja, diam. Ya. Karena dianggap itu adalah rumahnya. Maka dia melaksanakan sholat berjamaah di situ, maka ini dibolehkan. Itu sangat lebih afdal bagi dia. Tetapi apabila di masjid-masjid umum dan memang daerah di situ menurut pemerintah adalah daerah merah, ya, di situ banyak terkena penyakit, maka kalau sholat di rumah ya sama pahalanya kalau sholat di masjid. Apakah apa hukumnya memberi makan sedekah kepada orang non muslim? Mungkin maksudnya apakah pahalanya itu mendapatkan pahala juga? Apakah kita mendapatkan pahala apabila memberikan makan kepada orang yang bukan muslim kalau dia termasuk orang yang fakir? Maka kita menjawab bahwa dia mendapatkan pahala karena dia membantu manusia. Ya, dia membantu manusia. Maka bagaimana kalau yang kita bantu itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih ada? Bagaimana hukumnya memukul orang yang bermaksud mengganggu orang lain? Misal ada copet yang tertangkap basah gitu. Ada pencuri ketangkap, lalu kita pukul. Ya, kalau bisa jangan kita pukul. Yang kita lakukan adalah nasihat. Ya, agama ini adalah nasihat. Kita nasihati. Kenapa engkau mencuri? Ya, buangkah saudara kamu juga dia butuh? Kenapa engkau mencuri barang dia? Apakah engkau tidak pernah mengingat bahwasanya apabila engkau mengambil barang dia, maka dia nanti akan bersedih, membuat dengan sebab perbuatan kita membuat manusia bersedih, maka ini adalah dosa. Pertama kita nasihati, ya. Kita nasihati. Jangan kita mendapatkan orang mencuri lalu kita pukul sampai mati. Atau kita dapat dia mencuri lalu kita bakar hidup-hidup. Ini adalah bukan perintah Allah dan bukan perintah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasa kita dengar ada orang mencuri langsung dipukul dan langsung dibakar. Ini bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya kita ambil, kita nasihati, kita membuat dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anjurkan dia agar dia bisa bekerja. Ya. Kecuali apabila dia mencelakakan kita. Ya. Kita ada seorang pencuri, kemudian kita ingin menghalangi dia agar dia tidak mencuri, lalu dia ingin memukul kita, maka boleh kita pukul, ya, karena menjaga kehormatan yang punya harta. Maka hal ini dibolehkan. Atau seumpama ada pencuri masuk dalam rumah kita,
maka kita akan melawan. Kita memukul dia kalau dia ingin membahayakan kita. Maka ini tidak mengapa, karena membela harga diri kita, membela harta kita. Bahkan dalam hadits Nabi SAW disebutkan, apabila ada orang dia membela hartanya lalu dia mati, maka dia syahid fisabilillah. Dalam hadits ini menunjukkan bahwasanya Islam itu pemberani. Kalau ada pencuri yang ingin datang ke rumah kita lalu dia ingin mengambil harta kita, dan kita tidak rela kalau harta kita itu diambil oleh dia dengan kezaliman, lalu kita melawan dia bunuh kita, maka kita syahid fisabilillah. Terakhir, pesan-pesannya Ustaz. Ya. Kemudian sebelum kita tutup, maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, agar kita selalu berusaha untuk menjadikan diri kita bermanfaat kepada orang lain. Dan janganlah kita menjadikan pribadi kita membuat manusia bersangka buruk kepada kita, membuat manusia lari dari kita, membuat manusia tidak senang dengan Islam. Kita harus selalu berusaha untuk bermanfaat untuk manusia, sehingga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.